Assalamualaikum. Nah, sekarang kita di kelas 9 ya. Di kelas 9 ini kita ada materi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, yang pertama kita akan bahas itu tentang kekongruenan. Seperti apa kekongruenan itu? Kita bahas bersama-sama. Nah, kekongruenan Kak, misalkan di sini Ibu sudah punya 2 bangun ya. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Dan di bangun pertama, Ibu akan beri nama dia bangun A, B, C, D. Seperti itu. Dan kemudian sudut-sudutnya di sini kita tahu semuanya, yaitu siku-siku. Kita tandai dengan seperti ini ya. Ini artinya siku-siku. Oke. Terus kemudian ini sama dengan sisi ini. Nih, sisi AC sama dengan sisi BD. Kemudian sisi AB itu sama dengan sisi CD, seperti ini. Ya. Terus Ibu akan beri ukurannya. Misalkan di sini ukurannya 4 cm. Berarti di sini sama ya, 4 cm. Dan di sini Ibu beri ukuran, misalkan dia adalah 3 cm. Berarti di sini pun sama 3 cm. Gitu. Nah, sekarang kita ke bangun yang kedua. Kita beri nama P, Q, R, S. Sudutnya juga sudut siku-siku. Kita beri sudut dulu. Seperti ini. Kemudian untuk ukurannya ini sama. Yang PQ sama dengan yang RS. Sedangkan yang PR itu sama dengan QS. Seperti ini. Ukurannya karena ini tandanya sama, berarti di sini juga 4 cm. Ini tandanya sama, berarti di sini juga 3 cm. Seperti itu. Nah, kedua bangun ini disebut dengan bangun yang kongruen. Nah, sekarang kita akan tentukan ciri-ciri atau syarat-syaratnya dua bangun itu dikatakan kongruen itu apa? Syarat dua bangun yang kongruen itu yang pertama ya, kita lihat dari sisi-sisinya. Sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang kalau sisi AB ya, itu bersesuaian sama yang mana? Di bangun yang satunya sama yang PQ kan ya, PQ. Gitu. Terus sekarang kalau yang AC itu sama dengan yang PR. Kemudian CD sama dengan RS. Kemudian BD sini, BD itu bersesuaian sama dengan yang QS. Terus ukurannya nih, ukurannya yang AB itu 4, PQ berapa? 4. Kemudian AC di sini berapa? 3 ya, 3. Ini kan karena di sininya 3. Terus PR-nya berapa? PR karena di sini 3 berarti di sini juga 3. Nih tadi 3 di sini. Berarti 3. CD itu berapa? Kalau di sini 4 berarti di sini 4. RS dia juga 4 karena sama dengan yang atas. Terus BD-nya 3. QS-nya QS 3. Nah, berarti ukuran sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama di ukuran sisi-sisi ya yang bersesuaian adalah sama gitu. Adalah sama. Terus kemudian kita yang kedua. Kita lihat sudut-sudutnya gitu.
Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut A dengan sudut P. Sudut A sama dengan sudut P. Terus sudut B sama dengan sudut Q. Sudut B sama dengan sudut Q. Lalu sudut C ya. Sudut C sama dengan sudut R. Terus sudut apa lagi? Sudut D gitu sama dengan sudut S. Sudut D sama dengan sudut S. Jadi sudut yang bersesuaian sama besar, gitu ya Kak? Sama besar. Itu. Terus kemudian yang ketiga apa berarti? Kalau semua sudutnya yang bersesuaian sama besar dan semua sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang, itu artinya ya dua bangun dikatakan kongruen. Dua bangun dikatakan kongruen jika dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jika dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Seperti itu. Sekarang kita lihat, memang di gambar yang pertama dan kedua ukurannya sama dan bentuknya pun sama. Seperti nah. Sekarang sebelah sini sudah Ibu hapus dan kita punya contoh. Tapi tadi Ibu lupa untuk memberitahu kalian kalau kekongruenan itu simbolnya seperti ini, ya Kak ya. Nah, kita lanjut ke contoh. Misalkan kita punya dua bangun, yaitu segitiga, bangun 1 dan bangun 2. Di sini segitiganya ABC dan di sini segitiganya PQR. Ada pertanyaan, apakah kedua bangun di atas kongruen? Nah, kita jawab. Kita jawab dengan memperhatikan sisi, sudut maupun bentuk dan ukurannya ya. Yang pertama dari apanya dulu nih? Sisinya dulu ya. Berarti sisi AB. Kalau mau dari sudut juga boleh ya, tapi kita dari sisi dulu. Di sini AB bersesuaian dengan mana? Sisi tegak. Berarti PQ. Lalu BC, sisi alas. Berarti di sini QR ya. Lalu sisi miringnya AC, berarti sini apa? PR. Nah, di sini kalau kita mau menulis yang atas, ini harus dari satu bangun gitu ya Kak ya. Khusus yang atas itu untuk yang bangun 1, yang bawah itu untuk bangun yang kedua itu. Nah, sekarang ukurannya, yang AB itu 4, kemudian PQ 4 juga, terus kemudian DC 3, QR 3 cm, terus kemudian AC 5, terus ini berarti apa? PR 5. Ya sudah, berarti ukurannya semuanya sama. Sini memiliki sisi itu yang bersesuaian sama panjang. Gitu. Nah, sekarang kita ke sudut yang ada di sisi tegak nih di sini dan diapit dengan sisi miring. Dari sisi tegak dengan sisi miring itu ada sudut A,
sama dengan yang mana? Yang diapit sisi tegak dan sisi miring. Ini berarti yang ini ya. Sudut P. Lalu sudut D. Persesuaian dengan, ini jelas banget ya, di sini sudut Q. Lalu sudut C, di sini diapit oleh sisi miring dengan sisi alas. Berarti yang mana? Miring dengan alas. Miring dengan alas berarti R ya. Sudut R. Besarnya berapa? Yang A 40 derajat. Yang B 90 ya, karena siku-siku. Sudut C berarti 50 derajat. Nah, dilihat dari sudutnya yang bersesuaian sama, berarti sudut yang bersesuaian sama apa? Sama besar gitu. Kalau yang tadi sisi sama panjang, sekarang sudutnya sama besar. Terus lanjut, ini tadi 1, ini 2, sekarang yang ketiga. Dilihat dari bentuk dan ukurannya. Bentuknya sama-sama segitiga siku-siku. Ukurannya ternyata juga sama gitu ya. Terus kemudian sudut-sudutnya, sisi-sisi yang bersesuaian semuanya sama. Nih, bentuk dan ukurannya sama. Begitu ya. Kita simpulkan. Jadi kedua segitiga adalah apa Kak? Kongruen gitu. Atau mau ditulis begini, segitiga siku-siku A, B, C kongruen gitu, kongruen dengan segitiga siku-sikunya si P, Q, R. Nah, seperti ini. Contoh yang kedua. Di sini kita diberikan 2 buah bangun ya, yaitu bangun apa? Bangun jajar genjang. Nah, bangun jajar genjang ini sudah diketahui katanya ABCD itu apa ini? Kongruen dengan PQRS. Nah, pertanyaannya, sebutkan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita jawab. Begitu. Biar lebih mudah, ini posisi yang si jajar genjang bangun keduanya kita putar dulu ya. Kita putar biar dia mirip dengan bangun yang ke-1. Kita putar. Di sini 53 ya. Harus dia ada di posisi bawah gitu. 53, terus yang lurusannya 127. Berarti yang ini kita putar gitu ya. Berarti nanti dia seperti ini. Begitu ya. Kita panjangkan sedikit. Berarti di sini P terus Q gitu. Ya sudah, berarti ini menjadi yang atas, sisi atas. Apa? R. Terus kemudian bawahnya S. Lalu kita tarik seperti ini ya. P sudutnya berapa? 53 derajat. Q 127 derajat. Lalu S 127 derajat. R 53 derajat. Lalu sisi-sisi yang sama panjangnya nih. PS dia tandanya begini ya. 1. Terus kemudian QR. Nah, di sini RS-nya atau SR-nya itu tandanya 2. Nah, sudah ya, sudah dapat seperti ini. Lalu kita tentukan apa dulu? Sudut atau sisi. Karena di sini dimintanya sudut, ya sudah berarti kita sudut dulu ya. Sudut apa ini? Yang bangun 1 sudut A, berarti menjadi sama dengan sudut Q ya, sudut Q. Sudut Q. Lalu sudut B menjadi sama dengan sudut R. Sudut D sama dengan sudut P. Sudut C
sama dengan sudut S. Berapa besarnya sudut A? Berapa? Ini ya, di sini sama dengan ini berarti 127 derajat. Berapa besarnya sudut B? Sudut D sama dengan sudut R, yaitu besarnya 53 derajat. Sudut D 53 derajat sama dengan sudut P. Lalu sudut C sama dengan sudut S, yaitu 127 derajat. Nih, selesai untuk yang sudut. Lalu kemudian sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi A, B, nih yang atas sama dengan ya, atau bersesuaian dengan, tulisnya gini, bersesuaian dengan QR. Oke. Sudut DC atau CD sama dengan PS. Ingat ya kak ya, kalau dari yang bangun satu, yang atasnya bangun satu dulu, yang atas, lalu yang bawahnya bangun kedua, gitu. Nih bangun kedua, setelah kita putar tadi ya. Yuk sekarang yang dari bangun satu dulu, apa ini? AD bersesuaian dengan QP. Lalu yang atas, apa lagi? BC bersesuaian dengan RS. Seperti itu ya kak. Ingat ya, dari yang atas dulu, nih yang atas dulu itu dari bangun yang satu, terus kemudian yang bawah itu dari bangun yang kedua. Seperti ini ya. Selesai. Kita simpulkan, untuk bangun yang dikatakan kongruen itu jika bentuk dan ukurannya sama. Misalkan nih, persegi panjang harus sama dengan persegi panjang, nggak boleh persegi panjang dengan segitiga gitu, nggak boleh. Dan ukurannya pun harus sama. Kalau panjangnya 4 cm, berarti yang bersesuaian juga harus 4 cm gitu. Kalau yang bersesuaiannya 2 cm, ya berarti harus 2 cm. Itu untuk kongruen. Seperti itu.